I want you to know that Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzilatul Aini dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja sih contoh fenomena fluida dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di bawah ini. Nah, adapun contoh dari fenomena fluida dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kapal selam. Penerapan hukum Archimedes juga dilakukan pada prinsip kapal selam, di mana sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi dengan udara ataupun air. Untuk dapat membuat kapal selam terbenam di dalam air laut, beratnya harus ditambah sehingga lebih besar daripada gaya ke atas. Hal ini dilakukan dengan membuka katup-katup yang memungkinkan air laut masuk ke dalam tangki pemberat. Sewaktu air laut masuk melalui katup-katup yang terletak di bagian bawah tangki pemberat, air laut tersebut mendorong udara dalam tangki keluar melalui katup-katup yang terletak di bagian atas. Air laut jauh lebih berat daripada udara, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih besar dan membuat kapal selam terbenam. Jika kapal selam dikehendaki menyelam pada kedalaman tertentu, maka awak kapal harus mengatur volume air laut dalam tangki pemberat sedemikian, sehingga berat total sama dengan gaya ke atas. Pada saat tersebut, kapal selam melayang dalam kedalaman tertentu di bawah permukaan laut. Untuk membuat kapal selam mengapung kembali, udara dipompakkan ke dalam tangki pemberat. Udara ini menekan air laut, sehingga air laut keluar melalui katup-katup bagian bawah. Udara jauh lebih ringan daripada air laut, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih ringan dan kapal selam mengapung kembali. Adapun contoh dari fenomena fluida dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, yaitu balon udara. Hukum Archimedes juga diterapkan pada balon udara, seperti halnya zat cair, udara, atau yang termasuk fluida juga melakukan gaya ke atas pada benda. Gaya ke atas yang dilakukan udara pada benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda itu. Rumus gaya ke atas yang dilakukan udara tetap seperti persamaan sebelumnya, tetapi F di sini adalah massa jenis udara. Prinsip gaya ke atas yang dikerjakan udara inilah yang dimanfaatkan oleh balon udara. Mula-mula, balon diisi dengan gas panas sehingga balon menggelembung dan volumenya bertambah. Bertambahnya volume balon berarti bertambah pula volume udara yang dipindahkan oleh balon. Ini berarti gaya ke atas bertambah lebih besar. Suatu saat, gaya ke atas sudah lebih besar daripada berat total balon atau berat balon dan muatan, sehingga balon mulai bergerak naik. Awak balon udara terus menambah gas panas sampai balon itu mencapai ketinggian tertentu. Setelah ketinggian yang diinginkan tercapai, awak balon mengurangi gas panas sampai tercapai gaya ke atas sama dengan berat balon. Pada saat itulah balon melayang di udara. Sewaktu awak ingin menurunkan ketinggian, maka sebagian isi gas panas dikeluarkan dari balon. Ini menyebabkan volume balon berkurang, yang berarti gaya ke atas berkurang. Akibatnya, gaya ke atas lebih kecil daripada berat balon, dan balon pun bergerak turun. Selain dari mengetahui contoh fenomena fluida dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mengetahui apa saja sih bagian atau yang termasuk dalam materi fluida. Nah, di sini fluida itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamakan dengan fluida statis dan ada juga fluida dinamis. Fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis adalah zat alir dalam keadaan diam. Adapun yang akan dipelajari dalam fluida statis yaitu hukum pokok hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair adalah besarnya sama. Yang kedua yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa jika di dalam sebuah sistem fluida yang tertutup diberikan tekanan, tekanan tersebut disalurkan ke segala arah dengan besar yang sama. Yang ketiga, yaitu hukum Archimedes.
Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, adapun keadaan benda di dalam fluida yaitu sebagai berikut. Adapun materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang kontinuitas dan juga hukum Bernoulli. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.